Terus ngidak endok. Nggih. Enek apa namanya jargon ngidak endoknya 50 juta. Bener. Loh, bener Pak Nuk. Loh ki ndok apa ki sik? Saya tak pengen ngidak endoknya 50 juta. Biar nikah. Walah, maksudnya ngidak Iya ndok dari kae. situ ya. Pengen ngidak endok karo sikil diwiji banyu kembangnya 50 juta. Sebenarnya adat itu adat Surakarta, ada Jogja, ada Sunda juga Pak Nuk. Sunda ada. Sekarang malah ada Ponorogan sama Malangan. Jadi orang tua itu punya pertimbangan. Anaknya kalau mau nikah setidaknya itu minimal seminggu jangan keluar rumah. Itu kan memang udah deket banget waktunya. Iya. Di situ diperbanyak untuk tirakat, ya doa kayak apalah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau dulu yang perempuan ya diluluri, body spa gitu kan. Saya kemarin body spa yo. Dalam waktu 1 minggu itu mantan putri dipingit, nggak boleh keluar rumah, bahkan nggak boleh melewati pawon. Memang orang menikah itu kalau dibilang mahal memang mahal, ya memang mahal. Kenapa? Karena kita mengundang banyak orang untuk mendukung. Satu. Benar. Yang kedua, kalau memang kita ingin mempertahankan esensi budaya kita yang adiluhung, itu memang butuh jerbasuki mau beo. Nggak bisa asal-asalan. Nah, kalau teman-teman calon pengantin hanya ingin sing penting itu aku nikah, ya udah ijab aja selesai. Gak usah ngerusak-ngerusuk adat. Iya. Tarup Agung is welcome kid. Berawal dari Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup itu menikahkan Joko Tarup sama Nawang Wulan. Dulu kan nggak ada terop, Mas. Terop ki jane iki aku muni terop tenda. Tenda. Ya, tenda teman-teman. Sebetulnya gini. Yang orang nyebut terop jane ya tarup. Halo. Gimana wedding hari ini? Nggih sugeng siang sedaya rencang-rencang kang kula tresnani lan kula sayangi. Dinten niki kula kalih rencang-rencang berdua badhe wawancara kalih dalang kondang. Nggih dalang nggih, Pak. Monggo. Oh monggo. Pokoke intine wong paling jos dhewe sak jagat raya Ngawi kali Sedi Madiun. Ingkang sampun menika enten Pak Nuk. Tepuk tangan semua Pak boleh Nuk, dong. Aku gimmick rambutnya kau itu juga. Sorry. Kok au mau nyawa. Kanthi Jadi bapak, dalang. bapak ibu sedaya betul sakit mlebet amargi sampun Pun dipel, resik. Oke, selamat datang kembali teman-teman semua di Krukol di episode ke-5. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali. Sangat-sangat spesial. Karena bahasanya temu manten itu banyak yang bingung teman-teman. Makanya kita datangan langsung teman-teman Krukol semua pakai batik semua. Ada dupa di belakang sana. Kita kedatangan Mas Nuk Sudiono. Ini dia, beliau adalah MC Pakem adat Jawa. Alhamdulillah. Gimana Mas Nuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Seperti yang jenengan lihat. Yes ngene iki. Ora kalong, nek kalong lak gupil kabeh aku. Mas Nuk sejak kapan MC Jawa Mas Nuk? 25 tahun yang lalu. 25 tahun. Pak Nuk kampunten, kula niki yusone pun 20 tahun iki. Jenengan to. Nggih. Selawe tahun punjule apa? Nggih pas niku pun. Kurangnya kuwi. 25 tahun. Iya. Niku sampun langsung. Aduh aku harus bahasa Indonesia ya aku ya. Bahasa Indonesia, Bahasa Mas. Indonesia ya. Campur-campur gaduh-gaduh apa-apa. Nggih. Itu langsung Jawa atau Indonesia dulu Pak? Enggak, jadi ceritanya gini Mas. Saya tuh dulu kan memulai nge-MC itu dari tetangga. Cah ulang tahun ngono kuwi terus ulang tahun. Terus nge-MC ning pendopo, apa itu namanya? Ya kayak gitu-gitu istilahnya yo seremonial itu kan, seremonial santai, terus nge-MC elektron gitu kan. Pasti panjang ya, enggak langsung. Jadi enggak gitu kan, pertama nge-MC mantan seperti itu. Jadi dari situ terus nge-MC elektron sampai blenger wong mendem gitu. Mas Nuk yo. Loh, iya. MC elektron Sampai sing niku to Pak blenger. Nuk sing napa sing enek senggane.
Ini Nah aku dhisik kalem Mas. Oh, kalem. Sakal gelem maksudnya. jadi aku ngerti wong mendem tuh udah warak gitu Wes kan. parek. Sampai akhirnya suatu ketika saya ditawari siaran radio. Oh radio dulu Ya, malah. radio swasta. Ya kebetulan ditawari space yang acara berbahasa Jawa. Waktu itu saya kan hobi nerokke Mas Yon jiplak nerok Oh, impersonate lah bahasa Indonesia. Impersonate. Ini impersonate kaduan. Jadi saya suka banget untuk menirukan dialeknya orang Jogja. Dialek Jogja kan enak banget kalau kayak gini kan dialek Jogja ini kan. Iya, anjir. Jadi saya waktu announce di radio itu pakai dialek Jogja dan ternyata itu mengundang banyak audiens fans. fansis banyak. Nah, terus akhirnya fannya oke tuh kan. Zaman kuwi viral berarti Pak Anuk. Ya rada ora nongkrong Instagram ngono to saya sing Viral. desa kae. Terus suatu ketika temen saya itu ya fans radio juga dia tuh mau nikah. Terus minta saya nge-MC manten. Ya kaget toh. Akhirnya Jawa akhirnya. Oh lah ora ngerti. Aku sok basa Jawa ki kan mergo ket lahir kan ket lahir. Dari kecil memang di rumah dibiasakan kromo Bahasa Jawa. inggil. Oh. Kromo inggil. Terutama ke orang yang lebih tua itu kromo inggil. Terus waktu di radio itu mengasuh acara Gending Jawa ya nggo basa kromo inggil, cuman dialeknya Jogja. Lah kancaku ki pokoke sing MC manten duwe. Hah? Lah aku ora mudeng kok. Kan kaya wong ketiban mablek gitu. Dalam waktu 10 hari Mas, bayangke to. Kudu 10 bisa. hari itu heeh. Harus bisa. Orang ngerti piye pakeme temu manten ki gak mudeng gitu kan. Terus akhirnya saya hanya bertanya pada 3 orang, yang satu masih hidup, yang 2 sudah meninggal semua. Sinten Dan kemana? Almarhum Pak Sentot Pagiono, guru saya sendiri. Terus almarhum Ki Sutopo Weknya Pratomo dalang wayang kulit waktu itu, sama Bapak Lilik Suyadi. Sekarang kalau nggak salah udah purna sih, guru udah purna. Wah, Nah, kuat. dari ketiga orang ini saya pun belum menemukan benang merah MC Kipi itu belum menemukan. Cuman saya menerima satu pesan yang sampai sekarang saya ingat dan sampai sekarang masih saya pakai itu. Pesennya Bapak Sutopo ini bilang, nek kowe MC manten kuwi aja dadi wong liya. Jadilah dirimu Dadi sendiri. kowe dhewe. Ya. Kalau kamu punya kelebihan jangan terlalu kamu tonjolkan, tapi kalau kamu punya kekurangan tutup dengan kelebihan. Sampai Sekarang jadi pakem MC, bahasanya jadi panutane teman-teman semua. Teman-teman Karsidenan lah. Semoga. Sik, Mas Nuk sampai jenengan sampai ke keraton kemarin itu acara apa Nuk? Nah, ini ceritanya juga agak panjang ya. Iya gak apa-apa. Saya kan kebetulan waktu itu ikut komunitasnya Sanggar Rumah Joglo, Thomas di Ngawi itu ada sanggar yang di situ ada latihan musik, ada latihan tari, ada kerawitan, ada seni lukis, teater dan sebagainya. Nah, saya termasuk salah satu yang diajak untuk ikut mengembangkan seni budaya di situ, mengedukasi baik itu gimana tata cara upacara adat, gimana berbusana. Sampai akhirnya suatu ketika ceritanya itu Gusti Mung, Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, putra Pakubono 12, itu pas mampir ke Ngawi, mau ke Boeteng Pendem, mampir ke Ngawi, mampir ke Omah Joglo. Karena kebetulan pemiliknya Sanggar Omah Joglo itu kan masih Terah Mataram. Beliau berminat terus nawari piye umpama wong sing ning kene iki dadekne abdi dalem gitu. Wow. Dari sebuah komunitas pemerhati dan pelestari budaya. Iya. Saya ditawani ya wong murah banget aku ya gelem to. Akhirnya ke Solo. Terus, waktu itu jan iki udah sering ditawari sama temen abdi yang dari Magetan, aku maju mundur gek ngopo to aku ki gek kanggo apa gitu. Terus kemudian ketika ditawari sama Pak Agung, saya mikirnya gini, nek aku masuk dalam jajaran abdi dalem walaupun mungkin pangkatnya rendah, setidaknya saya bisa menambah ilmu tentang budaya Jawa yang sebenarnya. Terus akhirnya saya mengiyakan, ya alhamdulillah masih mlebu keraton ki rasanya masya Allah adem gitu. Terus dari situ saya bisa mengetahui gimana toto carane nganggo busana Jawa sing bener itu kayak apa. Terus sedikit demi sedikit belajar tentang piye
pakem upacara Pakemnya, adat. ya, Walaupun benar. sebetulnya sudah pernah dapat dari sebelumnya karena kan sekarang kan orang mendapatkan akses itu gampang Gampang. toh. Banyak informasi. Gampang banyak informasinya. Tapi Panuk, apakah jadi abdi dalam itu harus ada syaratnya gimana gitu Kak Panuk? Kalau misalnya dia itu setiap hari harus melayani, harus ladi ke Sentono Dalem, ke Putra Wayah Dalem, itu ya dia harus standby di situ. Karena di keraton itu kan ada misalkan caos saji, caos dahar, ke ini, kemudian doa bersama itu tiap hari dia harus ada kan. Harus ngeladeni Gusti Mung, ada yang harus ngeladeni Gusti Kanjeng Ratu Timur, ada yang harus ngeladeni Gusti Dalem. Itu berarti dia memang benar-benar abdi dalam di situ. Nek saya kan abdi dalam anon-anon. Anon-anon. Anon-anon itu yang hanya datnyang ya istilahnya kan datnyang. Hanya sowan ketika ada Acara pisowanan, Ya, ada acara seperti ada itu. Ini keperluan. bukan sebuah kewajiban. Sangat menarik. Itu di latar belakangnya Mas Nuk singkat. Kalau pengen kepo langsung ke Instagramnya Pak Nuk, WA dibalesi guys. Nah hari ini kita akan bahas tentang Tomanten. Jadi teman-teman kalau mau, ini kan panjang, anakan panjang sekali. Informasinya kalau yang nggak kuat silakan nggak apa, skip aja. Tapi ini sangat membantu buat teman-teman nanti mau nikah dan akan menghadapi tentang temu manten adat. Betul, apalagi buat teman-teman yang mau ada prosesi Jawa nih Iya. banget iki. Nah, Sangat menarik. singkat aja Mas Nuk. Apakah wedding hari ini masih sesuai dengan pakemnya? Jujur enggak. Jujur enggak. Jujur ya. enggak. Kenapa Pak Nuk? Kenapa? Kalau saya mempelajari pakem Nun sewu, ini saya matur ya. Hmm. Kalau pengantin itu bilang aku pengen upacara adat gaya Solo atau aku pengen upacara adat gaya Jogja, ya total Harus sesuai Harus dengan itu. total. Karena nun sewu ya, kita masyarakat umum kan hanya mengadopsi. Iya. Ya. Sementara budaya itu punjernya kan dari keraton. Iya, iya. Saya sangat-sangat mengagumi ketika saya melihat prosesi adat gaya Jogja itu dari dalam tembok keraton sampai ke masyarakat umum itu podoplek Mas. Tidak berubah sedikit pun. Sementara kalau orang ingin menggunakan upacara adat gaya Surakarta, sekarang ini sih sebetulnya, dari pertama saya menemukan itu, ketika saya pertemukan dengan aslinya, banyak sekali pergeseran yang terjadi. Faktor apa Pak Nuk yang marahi geser nih? Yang paling utama adalah muatan lokal. Muatan lokal. Berarti Muatan lokal. dari Jadi sesepuh. masing-masing daerah. Kemudian sebuah kesalahannya sudah turun temurun tapi gak ada yang bener ke. gak wani apa? Ya nggak berani wong jari mbae. Buat iki. Ya kan? Ayo, Jari mbae, jari tonggone, jari Mbah Buyut wis ngono kan gak wani ngudek-udek. Angel iki. Tapi Iya kan? Ini fakta loh. iya juga Fakta. sih Panuk. Tapi apakah Mbah itu juga kan juga waku ya? Apa Mbah juga mengambil dari sana juga apa enggak? Mungkin benar, cuma apa namanya? Ya itu tadi mungkin menangkapnya tidak semuanya Mas. Karena kalau saya mempelajari prosesi adat Bangke yang di dalam tembok keraton ya, wis simpel banget nih Mas. Malah simpel Mak. Simpel banget loh. Oke. Tidak seribet yang di masyarakat umum. Sebenarnya adat itu adat Surakarta, ada Jogja, ada Sunda juga Pak Nuk. Sunda ada. Sunda. Sekarang malah ada Ponorogan sama Malangan. Surabayan. Oh, rame ya. Iya. Rame Jadi ya. sekarang ini ya Ponorogo sudah punya ageman manten sendiri. Busana pengantin Ponorogan. Ponorogan. Bojonegoronan. Sudah ada. Kemudian Malangan Putri ada. Madura duwe dhewe, Surabaya duwe dhewe. Tapi ini kan kalau Solo kan punya keratonnya, Jogja punya keratonnya. Lah kalau yang Ponorogan, Malangan Ponorogo ini itu kalau saya ke latar belakangnya ini ya dulu kan Putri Songgolangit. Songgolangit nggih. Tuh. Ya. Kalau Madura itu Bangkalan Mas. Bangkalan itu sampai Banyuwangi pakai itu biasanya. Iya, janji. Nah, sekarang kita akan bahas tentang temu manten. Nah, iki. Dung. Kling klung kling kling. Jadi kayak musik ngono gitu, kayak masuk. Sono, Mek. Ya apa kita durek lho. Dik lek sing mbok ngerteni Dik, temu manten ki apa Dik? Nek sepengetahuanku iki ya. Nah. Temu manten iki menurutku lebih ke budaya bagaimana manten ki kan manten cowok ki
dibawa ke rumah kan Pak Nuk. Salah gak sih aku takon Dika? Iya, Salah gak sih? aku dalang loh Mas. Oh iya benar. Iya busananya dalam. Dalang aku. Kita itu kebalik Panuk ya, jari Panuk ya. Iya kesepintas terbalik. Nah, lu gue balik sekarang mundur lagi. Salin sih. Untuk salonnya mohon maaf ya, salah. Enggak, menurutku iki sih Rob. Lebih kayak bagaimana memperkenalkan secara dalam arti secara lebih sahih sih ke pihak cowok ke ceweknya sih. Nek pengetahuanku itu sih. Nah, Jal, langsung tekok pada pakarnya. Pak Nuk, temu manten. Temu manten ini kan sebenarnya orang manten tuh nggak hanya temu manten Pak Nuk ya. Ada perannya, ada setelahnya, apa ada hariannya. Nek sedikit Pak Nuk. Pak Nuk sebenarnya. Kalau ini saya ngomong lebih ke spesifiknya di upacara adat gaya Solo ya Mas. Bener, Karena busana aku juga Solo. Kalau wong Jawa itu sebetulnya kan rangkaiannya mau nikah itu kan rada ribet ya. Satu nontoni dulu. Nontoni itu wong tuane wong lanang, wong tuane calon manten lanang melihat calonnya. Misalkan Mas Asrop. Mas Asrop iki, Mas Asrop. Iya, insyaallah. Bapak Ibu aku punya ini nih calon ini. Oke, tak deloki. Keluarga sowan. Keluarga sana. Oh. Melihat gimana gitu kan. Habis nonton nih ngelamar. Ngelamar pening setan itu taleni sih. Walaupun mungkin saya itu tunangan ya. Iya. Habis itu nanti terus ada yang namanya siraman. Terus nyantri itu keluarganya mantan kakung ngeterke mantan kakung untuk beristirahat di sekitar kediaman mantan putri, tapi nggak ada rumah. Oh berarti malah sebelum makan tuh sudah di area dulu. Itu. Nyantri, kemudian nanti ada midodareni. Nah, nek Solo nek tebus kembar mayang. Kemudian paginya baru akad, baru temu manten. Nah, temu ini adalah sebuah momen di mana manten kakung sama manten putri yang sebelumnya tidak boleh ketemu dipertemukan dalam satu venue. Oh berarti sebenarnya kalau sesuai nek dhisik kan manten ana pingitan Mas. Nah, pingitan. Dulu itu manten putri itu 40 hari nggak boleh keluar rumah, tirakat. Nah makanya ada yang tanya gini Pak Nuk. Jadi nyapa tuh aku rabi ora oleh metu gunung, gak oleh dolan ado-ado. Jadi gini, itu kan nun sewu bukan sebuah hal yang bukan hal yang syirik atau mungkin gonton atau apa enggak ya. Jadi orang tua itu punya pertimbangan. Anaknya kalau mau nikah setidaknya itu minimal seminggu jangan keluar rumah. Itu kan memang udah deket banget waktunya. Di situ diperbanyak untuk tirakat, ya doa kayak apalah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau dulu yang perempuan ya diluluri, body spa gitu kan. Saya kemarin body spa yo. Seperti itu. Spa manten DK. Yo Mbak Dio ya. Mbak Dio. Saya gak kali ini ngono. Jadi dalam waktu 1 minggu itu manten putri dipingit, nggak boleh keluar rumah, bahkan nggak boleh melewati pawon. Kenapa, dapur. Pak? Ada alasannya nggak Pak? Kalau nggak boleh lewati pawon? Nek wong dhisik lho ya Mas, ini wong dhisik. Ndak gare gendruwonen jarene iki. Gendruwonen itu nek di make up gak mangklingi. Gak mangklingi. Jelek gitu loh. Jadi non sewu pawon itu kan isinya kan reget toh Mas. Aura negatifnya kan nanti nempel di situ. Nah, gitu. Makanya kalau orang dulu perias pengantin itu menguasai yang namanya ilmu sembogo. Ilmu sembogo itu mengeluarkan aura positif, membuang aura negatif. Oh iya, saya pernah ketemu tuh Pak Nuk. Ada yang make upnya juga itu saya lupa ibu siapa. Dikek rokok. Terus kita tuh fotografer nggak boleh masuk Pak Nuk. Betul. Ditutup bener-bener. Lagi terus aku coba make up pipi. Oh nggak boleh ternyata. Itu ilmu baru sih. Emang gitu Pak Nuk? Ada memang kalau zaman dulu yang namanya pengantin itu kan nggak boleh lihat kaca. Nggak boleh ngaca. Nggak boleh ngaca. Waduh. Iya, pengantin itu nggak boleh ngaca dulu. Berarti itu. laras ya, misal ada make up sampai dia tiduran itu. Betul. Oh itu laras. Iya. Kenapa? Supaya nggak ini kurang gini.
Ini kan gini. Gitu. Biar nanti hasil Memperlam- akhirnya aja. Enggak maksimal dan memang apa namanya dia akan mengalami sesuatu yang sangat amazing ketika dia mengetahui hasil yang mungkin wong dhisik nek mah biasa-biasa aja ya. Iya. Nek saiki mu kan nganggo trik banyak banget. Nek saiki mu kan banyak apa namanya ini gitu kan. Biyen kan enggak. Dengan begitu ketika dia sudah di make up tanpa harus melihat hasil make upnya ternyata hasilnya luar biasa. Pangling Mbak awake dhewe. Oh iya, wis di make up wis ora ngoco poso suwi. Tapi apakah untuk hari ini Pak di tahun-tahun yang udah kayak gini tuh masih ada yang kayak gitu? Pak? Angel ya Pak. Angel perias sepuh wis kalong kok. Ya kan? Sekarang kan 99,9% kan makeup artist. Ya, Ya betul. berarti make up artist. Pria sepuh hanya sebagai nemokne tok juru temu saja. Berarti asli ini perias manten sama make up artist itu beda, Pak. Kalau saya sebetulnya seorang seorang mua tidak salah ketika dia mempelajari ilmu merias pengantin. Pengantin ya? Iya. Oke. Seorang mua tidak salah ketika dia menguasai sanggul dan paes. Bagaimana cunduk mentul ditoto ben ketok apik. Itu ada patokane lho. Lah, lu terus nyapa Pak Nu kok sudut pentul itu kudu ganjil ngoten lho Pak Nu? 7 itu simbolisnya pitulungan. Pitulungan. Pitulungan kan pitu toh. Jadi harus 7 7 atau sunduk ya? 9 kan. 7 atau 9. Kalau 7 pitulungan, kalau 9 Songo ki apa ya sik tak glending kamu sama lali sakne. Lali aku. Oh, berarti harus selama ini yang saya tahu 7. 7. Nek 6 nu gak iso nego siji. Aja mbok nego to Mas nyang-nyangane ora nek samono Mbok menawa pasti carry suduke kan aku ora ngerti ya. Jadi apa perlu jiwae sini tengah jendil ngono. Tapi pilihannya cuma 7 sama 9 itu aja. 9. Nek kok kan ndak koyo reok Mas. Iya sabar aja Pak. Jadi itu tadi ada sebelum nikah itu panjang ternyata. Panjang ternyata. Panjang. Sampai midodare ini tadi kan sebelum Iya. hari H, sebelum hari H. Nah, kalau sekarang kan memang orang Jawa bilang kan nuting zaman kelakone ya Mas. Jadi apa namanya? Mulai bergeser. Nggak mungkin lah seorang pengantin perempuan mau cuti 7 hari berturut-turut kan nggak mungkin hanya untuk pingitan. Oh begini lagi teko Pak Nuk ya. Kandani, kan orang mungkin. Yang penting begini sekarang itu. Kalau misalnya kondisi hal-hal yang itu tidak memungkinkan dilaksanakan, setidaknya pakemnya masih dipakai. Iya. Karena dalam sebuah prosesi temu mantan itu tidak hanya sebagai tempelan dari sebuah momen, ya kan? Wong omah-omah ki ora mung sing penting ijab bener, iya. sahnya itu ijab bener. Bener. Tapi kalau misalnya punya komitmen untuk aku pakai upacara temu manten, ya aja nanggung. Ya, ini kan Gitu terjadi sekarang ini Pak Nuk. Temune simpel ya Mas. Nah. Iki piye temu simpel ki Temu piye? simpel. Nggih klambine padha akad Mas gak apa-apa. Iya. Nek aku gini Mas, nek aku boleh kenceng ngomong ya. Ayo gak apa Ayo, semangat Pak Nuk. Unjurian Mas. Kalau Kesini Pak Nuk ayo. Seto. Kalau seorang pengantin mau pakai prosesi temu manten simpel, mendingan nggak usah temu deh. Mendingan gak usah temu Mendingan nggak usah sekalian. temu, ijab aja dah udah sah kan? Langsung resepsi beres. Ngapain ribet-ribet pakai temu manten? Tapi jari mbah ini Pak Nuk, kon temu tepane Kon temu, tepane Pak. iki Nek temu manten ya jangan nanggung. jangan nanggung. Jangan pisan. nanggung. Kalau Iya sih. misalnya ada yang bilang temu mantan syar'i sing koyo apa saya Iki tak mau tanya itu. Kondine iki sik ali iki. Iki Saya bingung loh. kondine iki, Saya bingung non iki. saya dulu. Saya jadi MC itu kadang temu mantan syar'i. Lah busono ning ngagem paes putri, paes Solo putri mantene temune syar'i. He. Jadi mau temu duk, temu gabrus salamannya terus jejer sudah. Dengan alasan mau ribet. Padahal nuwun sewu. Di situ ada poin-poin yang sangat mendidik. Contoh Mas, ya. Contoh Pak Nuk. Iki kudu tenang. Mulai ini balangan suruh. Bener. Suruh itu kan filosofinya kesuruh roh. Di situ balangan suruh itu isinya bukan beras kuning. Bukan beras kuning dibuntel tisu. Oh bukan. Bukan. Mestinya apa Pak Nuk?
gantal, bukan bantal ya. Yo. Gantal iki. Bantal gitu sudah. Gantal itu isinya sekuntum bunga kandel yang masih belum mekar. Iya. Sekuntum bunga kandel itu filosofinya ben atine tansah kemantil. Kemudian enjet sama kinang. Enjet sama apa, Pak? Enjet itu suruh sing dikai banyu bubur suruh. Dik gue ora ngerti iki yo. Jenenge wis Sampean- karo. Mas, sampean mau Jawa pucuk endi to? Lah yo, Mas nyun sewu nek kula kan arep-arepan ngene kene. Ora ngerti ra apa-apa. Aku yo harap Mas, arep ati genah Lho, maksudnya. itu caku ya. Lah niku lho Pak Nuk Jonyo ora ngerti apa-apa. Jadi suruh itu isinya yang bener loh ya ini. Kantil 1 kuntum, kemudian enjet sama kinang atau gambir. Iya. Nah, dilinting kemudian ditali sama benang lawe namanya. Nama lawe. Benang lawe. Ini filosofinya adalah manten ki kan kesusu pengen ndawro. Supaya ndang kemantel latine, nek wis kemantel latine abang karo putih dadi siji. Ya, ya. Paham ya? Iya. Abang putih dadi siji ditaleni dengan tali cinta kasih. Lah kok terus beras kuningnya wong mati apa piye? Loh ini loh. salah. Ini loh. Saya tuh sering nanya. Kalau saya tanya, kok beras kuning halah nek iki kok. Oh iya, kalau orang mati kan dilempar sama ini kan beras kuning Ada kan? koin-koin ya. Beras koin. kuning Iya, ini iya. kan ada banyak makna Mas ya. Kalau untuk mantan coba beras kuning lah. Iya iya Tapi iya. apakah ada penggantinya, Pak? Seumpama tidak ada. Ya harus itu. Harus itu. Harus itu wong itu filosofinya ini kok. Nek Samu, ora. sekarang gini. Dadi mantan ki lamun sepisan. Nggih. Pengen didongakne apa ora? Nggih. Nah, kalau ingin didoakan di semua perlengkapan alat temu manten bahkan tarup agung itu isinya doa semua loh. Iya iya. Enggak cuma pajangan, kembar mayang pun juga ada filosofinya. Orang mung saanggere nganggo. Sampai nek nuku kembar mayang. Kembar mayang. Ya kan. Nuku kembar mayang kuwi kan ada Ini- juga tuh Pak Nuk tuh panjang loh Pak Nuk. Itu apa namanya Mas? Kalau memang pengen jadi mantan dengan cara ada Jawa, ya sudah jangan nanggung. Karena masing-masing bagian itu baru gantal. Kalau gantal Terus nih. ngidak endok. Nggih. Enek apa namanya jargon ngidak endoknya 50 juta. Bener. Loh, bener Pak Nuk. Lho ki ndok apa ki sik? Saya tak pengen ngidak endoknya 50 juta. Biar nikah. Wah, maksudnya kita Iya Iya enggak nggak? sih itu ya. Pengen ngidak endok kalau sikil diwiji banyu kembangnya 50 juta. ngapunten Pak Nuk nggih, ngapunten. Derem Mas iki le Mas. Nggih Mas, wis mulai rada yes. Ngapunten nggih Pak. Derem ya Pak. Kok wis jumbo to Mas? Derem ya Pak. Ngapunten. Niki Derem. kula lenggahe mriki utenge ngesakane Pak. Nggih, monggo Pak. Jadi Nuk, gini, Pak Nuk. itu pijakan telur itu kan apa namanya? Sebetulnya sex education, Mas. Sex education. Iya. Nek itu dilewati lah mantan garap sex education. Apa enggak akan melakukan hubungan suami istri? Hubungannya apa Pak Nuk? Iya, Bentar. filosofinya. Telur ini kan kalau menyatunya isi telur Iya. kuning dan putih itu kan menyatunya dua benih laki perempuan. Nggih. Oh. Laki-laki menginjakkan kaki ke telur itu kan simbol laki-laki menjalankan kewajiban memberi nafkah batin. Istri kan melayani dengan mencuci kakinya. Oh. Aku lagi lho Pak. Nuk, Dan itu sumpah nggih. dilewati. Aku lagi Lah lho, berarti Pak. gak pengen didongakno. Iya iya Pak Nuk ya. Nah, terus kemudian ketika pengantin putri sudah duduk sebelum dia, ini yang bener ya, masa ngomong yang bener. Jadi ketika mantan udah ketemu begini, Balangan, balang gantal. lempar gantal pun juga nggak ada disi-disian, Bareng Pak Nuk, bareng. sini, Pak Nuk. bisa bareng kalau solo bareng Mas. Jadi bareng itu yang laki-laki melemparnya ke dadanya perempuan, Nggih. yang perempuan melemparnya ke kakinya laki-laki. Ke kakinya. Kaki. Oh, berarti bener selama ini. Maksudnya ada yang dari bawah Bawah gini. gini. Iya. Terus masih ini. Betul. Oh, itu bener Pak Nuk Yang ya. bener itu. Oh. Kenapa laki-laki melempar gantal yang namanya gondang tutur? Maksudnya dia nanti berkewajiban untuk membimbing istrinya. Dan perempuan melempar ke kaki namanya suruhnya namanya gondang kasih. Ini dimaksudkan seorang perempuan akan tuturi handayani apa kata laki-laki sebagai imam. Oh, nggih, ngikut kata Iya, imam. selama tidak menyimpang dari ajaran agama. Masuk nggak? Masuk. Bisa masuk. Ngapunten Pak Nuk. Kan seumpama kan POV ini tukang foto iki Pak Nuk. Hmm. Saran Pak, tunggu sih ini gak masalah Pak Nuk sebenarnya Pak Nuk. Saya sering sekali menjumpai kan
ini kan untuk momen ya Mas. Jadi ketika mau melempar dihitung dulu 1, 2, 3. Jan iki yo enggak salah-salah banget sebetulnya. Cuman mungkin kadang tuh apa jenenge yang agak sedikit risiki le ngabani kebanteran. Rame. Sebetulnya ini Sopo kuwi sing ngabani sebetulnya banter-banter? gini. Enggak, sebetulnya gini. Itulah perlunya briefing. Nah, Nah, iki. betul. Berarti kan ini dari mantene, dari keluarga nih, semuanya kan satu suara, Pak. Perlu briefing, perlu gladi Gladi. dulu sebelum acara dilaksanakan. Tapi faktanya berganti baju wis nyulek waktune le briefing yo apa? Saurane gak apa-apa Mbak, kowe nek sing nuntun kok. Lah sing nuntun gak briefing mantene ya padha tela-telo. Lah ya kan? Akhirnya kan bingungnya gini Pak Nuk. Aku pengen gladi, tapi aku ki gak iso cuti. Terus ketika aku gak enek cuti, gak iso gladi, tapi aku juga gak ada wawasan ke situ. Nah, kebiasaan yang saya alami itu Pak Nuk. Manten iki gak ngerti. Tapi Betul. wong tuane ngerti Pak Nuk. Nah, ini kan maksudnya kok gak bicaranya dari ilmunya wong tuane iki paling setidaknya manten iki ngerti juga. Itu Pak Nuk sing dadi masalah Pak. Monggo Iya. diunjukin betul napa Pak Jadi Nuk? gini Mas. Ya. Jadi gini Mas. Kendalanya adalah si calon pengantin memang tidak punya waktu banyak untuk melakukan gladi dan briefing. Nggih. Kemudian sang juru temu pun juga kadang belum sepenuhnya menguasai. Iya. Kemudian lagi yang ketiga waktu yang dipakai untuk make up sampai ke acara itu oyak-oyakan. Nggih. Iya apa ya? Nggih. Leres. Nah, kalau saya sih mendingan gini. Nggak apa-apa lah misalnya seminggu sebelum hari H mau briefing dan JR dulu. Nggak apa-apa. Golek longgare mantene. Sing penting kan mantene karo wong tuane. Yang lainnya nggak harus. Nah, itu nyambungnya kenapa temu manten itu harus jam 10. Yang mengharuskan siapa? Nah, Ada beberapa daerah Pak Nuk sing gak sih Dik, hampir semua Dik. ya enggak hampir semua, tapi enek beberapa sih. Ini aku ngerasane beberapa daerah sih. Oke. Ya di lain sisi hampir semua juga ya. Kudu jam 10 apapun yang terjadi Pak Nuk. Kalau itu Mas mungkin loh ya saya nggak ngerti sih. Pak Nuk nyuwun sewu mic-nya kurang deket. Mungkin gini, kalau saya mungkin ini lebih ke petungan. Petungan. Petungan ini Berarti baik. karo pujangga. Betul, petungan wong tua itu pokoknya engko nek wetone iki karo wetone iki engko temune jam sakmene, engko madhepe ning ngene ngono kuwi. Oh, asli gak usah jam 10 bisa Pak Nuk ya. Ya akhirnya rata-rata jam segitu Mas. Nah, itu menjadi satu kebiasaan loh akhirnya Pak Nuk. Soalnya aku lucu ya Pak Nuk, ya ngapunten guys, doyo kita temu manten jam 10. Tapi kalau akad jam 8 itu kan mepet Pak Nuk, Yeah. mau grusak-grusu. Terus jam 10 ke jam 12 itu juga mepet sebenarnya. Nah, kemarin saya ada acara itu di Jogja Pak Nuk. Manten iki bule, tapi manten wedoke Jogja asli. Niku semua kagem acaranya Keraton Jogja. Ya. Semua mulus Pak Nuk. Dari acaranya jam 1 ya video. Jam 1 sampai jam 3 sampai asar. Nggih mulus, kok iso ya Mas lanang buline ya sungkeme wapi, terus mlakune iso apik, ternyata tergladi. Nah, Tergladikan. iya. Loh, iki kok gak iso ya nang nggone dhewe sing padha-padha mayoritas Kuncinya mantene itu. padha-padha Jawa Jawa nih nih. malah wong Jawa Iya. dhewe. Nah, Sebetulnya gini ya, nun saya untuk teman-teman WO. Kalau seandainya seorang calon pengantin itu menggunakan jasa WO, sebetulnya WO ini juga harus bisa menguasai itu. Bagaimana caranya? Ya kan Mas, ini kan tidak harus MC yang mendominasi. Iya benar Ya kan? benar. Ini bukan monopoli perias kan? Dalam sebuah hajat pernikahan itu jasa vendor itu harus bisa menjadi satu tim. Kalau saya loh, Nggih. dari periasnya, juru temunya, sing gawe kembar mayang dekorasi, kemudian sing cepakne sajen, vendor foto. Ini semua satu tim, tidak sendiri-sendiri, Pak. termasuk MC juga. Nggak bisa MC main kuasa, nggak bisa. Tapi ada Pak. Pre-memory gitu kan. Loh, tapi kan yang Iya, itu tidak saya pungkiri. pas ada. Bahkan ada yang MC yang aku mau diatur WO. Ya, sopo Pak Nuk? Ada. Sopo? Ada Pak Nuk. Asu pre-memory. MC ki aja gelem diatur WO, aja gelem diatur prias. Endi ceritane?
Iya kan? menyukseskan acara. Lah kerja nggo sapa? Kerjane nggone sapa? Ya. Sing job kowe sapa? Gitu kan. Hmm. Itu makanya yang hal ini hal kecil yang tidak boleh disepelekan. Kalau sudah yang namanya perhelatan manten kuwi iki kerjasamanya orang banyak, termasuk Sinoman dan juru masak loh. Iya. Gitu. Nek juru temu Pak. Nah, gini Mas. Kan iki sering crash iki. Ya, yang enggak ada teman-teman kalau di balik layar itu biasanya MC ini iki njaluk piye, ibu juru temune njaluk piye, akhire gelo dhewe. Nah, Jonggone ya dhewe. Wes sebingung Oke. foto-fotone. Oke. Jadi gini. Seorang juru lados temanten atau juru panggih atau juru temu seyogyanya memang menguasai ilmu dulu. Ilmu dulu dikuasai, kemudian setelah ilmunya dikuasai menguasai juga filosofinya. Jadi urutannya temu manten sing bener, ya iki. bilangnya bener. Urutan temu manten yang bener itu seperti apa? Kuasai dulu. Ojo mung syukur iso. Nek syukur iso lewat seminar bla 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 banyak. Ya. Ngono aku ya iso Pak. Iya kan? Iya. Sekarang seminar kan sering dimunculkan, tapi sayangnya yang sangat disayangkan yang saya lihat di Ngawi Madiun dan sebagainya, seminarnya adalah seminar tata rias pengantin, tidak seminar prosesi adat. Pakem Nah, iki ketika prosesi adat pakem di workshop kan, diseminarkan, ribet. Oke. Iya sih ya. Kok ribet? Kok okeh men pernik-perniknya? Lah wong jenenge wong dadi manten lho. Iya. Piye? Jadi gak semudah itu guys nikah. Mudah. Cuman kalau kalian ngomongnya apa itu Ya. abot. Jadi memang Nun sewu ya kalau memang teman-teman calon pengantin mau nikah, memang orang menikah itu kalau dibilang mahal memang mahal. Ya, memang mahal. Kenapa? Karena kita mengundang banyak orang untuk mendukung. Satu. Benar. Yang kedua, kalau memang kita ingin mempertahankan esensi budaya kita yang adiluhung, itu memang butuh jerbasuki mau beo. Nggak bisa asal-asalan. Nah, kalau teman-teman calon pengantin hanya ingin sing penting itu aku nikah, ya udah ijab aja selesai. Gak usah ngerusak-ngerusuk adat. Iya. Kalau Anda ingin mempertahankan adat, pertahankan adat. Apakah Anda ndak malu wong negro sinau prosesi adat Jawa? Ada Pak. Loh, ada di. Loh. Mas, di keraton itu banyak orang luar negeri yang juga ngabdi menjadi abdi. Ya. Di Jogja banyak adik. Iya. Sekarang Banyak, Dik. non sewu ya di STSI Solo dan Jogja itu mahasiswa dari luar negeri itu banyak. Iya, benar. Betapa malunya kita wong Jawa sing ora iso nyinden, wong Jawa ora iso nabuh gamelan, wong Jawa ora iso dadi MC. Iya. Wong Jawa gak iso menguasai yang namanya prosesi adat, semua dikuasai. Apakah akan kelakon prosesi adat Jawa diakui oleh orang luar negeri Iya. sebagai milik mereka? Jadi iki sing tak sampaikan tadi Pak Nuk. Jadi di Jogja itu bule tadi itu Mas Iten namanya. Mas Iten itu benar-benar bisa karawitan. Nah. Bisa yoga gamelan. Anjay. Sampai segitunya Pak Nuk. Nah, ternyata ketika aku ngobrol dengan Mas Iten, yo iki nggak bahasa Inggris kan Pak Nuk asine iki. Cuman Piye, ora bahasa- penak ya. bahasa Inggris piye? Aku sok ngomong I love you to Mas. Bisa aku ngomong I love you to Mas. Karo welcome. Ternyata dari sudut pandangnya orang luar melihat kebudayaan kita tuh sangat luar biasa. Nah, kan? Tapi kenapa kok kita yang di dalam ini malah kayak sepenting wis opo enake wae, Nah. wis disimpelne wae. Kenapa kan Pak Nuk? Ini yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang, terutama yang anak-anak muda. Ruwakno ora Tanom. Tanom Nah, ya kan? ora biabe iki Pak Nuk. Calon-calon pengantin kan mayoritas gen apa gen Z ya? Saya Gen Z ya? Gen Gen Z ya? Gen Nah, aku kan Gen Z. Aku Gen lintar saya. aku apa gendut. Lek niku gendo Pak, niku Pak. Niku gendo Jadi Pak Nuk. saya kayak Gen Z bener ya? Gen Z. Gen Z, Gen Z, Nah, Gen Z. Gen Z itu saya hanya ingin hanya menghimbau ya kalau teman-teman Gen Z ingin menikah dengan menggunakan Adat. prosesi adat Jawa, apakah itu Surat Jogja atau manapun, jangan nanggung.
Jangan kok mau ngancik-ancik ning dhuwure kolam gak nyemplung. Ya. Nyemplung pisan, basa-basa sekalian. Ebloh sisan. Nah, Ebloh pisan. totality. Tapi nek terus budgetnya minim piye Pak terus Pak? Mas, nun sewu. Nun sewu jenengan gini iki, Mas ya. wes. Di kota manapun itu ada perias yang menerima paketan. Nah, Nggih. Dari mulai make up, busana, dekor, sound Foto, system, foto, shooting. cuco, MC, campur sari komplit. Supra X. Gak sampai semua iki. Ora. Anu Mas, nganggo panter Mas. Itu ada. Dan mungkin kalau misalnya dengan biaya misalnya nih 20 juta mencakup semuanya bisa nih. Iya, sini ki mau enak Dik. Sekarang kita nggak usah ngomong biaya, tetapi ngomong esensi budaya ini pertahankan. Nek memang pengen prosesi adat Jawa yang pakem, ya udah pakem sekalian, jangan nanggung. Oke, kita lanjutkan lagi Pak Nuk. Tadi kan sudah sampai injak telur. Nah, setelah niku napa Pak Nuk? Oke, aku urut dari depan nih Mas ya. Ya, urut dari depan kita. Biar enggak ini. Jadi gini, prosesi panggih pengantin itu diawali dengan, kalau Gerak Surakarta diawali dengan manten putri keluar dari tempat busana dulu, mijil. Mijil. Nah, kenapa ini harus mijil? Karena karena kan memang prosesi adat Jawa ini mengadopsi dari budaya di keraton. Kalau di keraton, manten putri itu ketika mau menikah dia akan dikirap dulu keliling keraton. Di keliling keraton. Iya. Lah keraton gede sak menung Pak. Iya. Jadi manten itu kalau di keraton, putri Ngerso Dalem itu kalau mau nikah dia akan setelah dibusanani, dia akan dikirap dulu keliling keraton. Jalan Pak itu Pak. Enggak Mas, kalau yang manten putri naik tandu, Wah, dinaikkan tandu, yang nggih. manten kakung naik kuda. Nggih. Nah, kemudian sampai di Kori Kamandungan, manten putri langsung masuk ke Sasono Mulyo, lenggah ke pelaminan. Nah, di situ ketika menuju ke Sasono Mulyo itu, yang pertama kali berjalan bukan manten tapi kembar mayang dulu. Kembar mayang dulu malah Ya. Pak Nuk. Dan sekarang di Solo sudah dibakukan prosesi manten panggih itu, ketika mijil pertama kali yang jalan di depan adalah kembar mayang baru pengantin. Oh, ngoten nggih Pak Nuk. Yes. Dan alhamdulillah di beberapa momen di Ngawi itu sudah saya terapkan dan bisa. Jin. Gak angel kok Mas, itu ngirit waktu sebetulnya, malahan nggak ada bedol kembar mayang, nggak ada, jadi langsung itu. Nah, jadi gini, kalau pakemnya yang dibawa sama yang kembar mayangnya itu ada 4 kembar mayang dan 4 cengkir gading yang berhiaskan burung merak dari janur. Nah, jadi kalau di keraton itu 2 perempuan, saya ralat, kalau di keraton itu yang membawa kembar mayang bukan Dara dan Jaka, tapi abdi dalem Ulomo. Oh, berarti kalau di sini kan Sudah Manggolo sepuh. Domas niku. Nek di luar keraton Manggolo Dumas, betul. Dumas. Betul. Nah, sekarang kita gabungkan untuk yang di luar ya. Kalau di luar yang membawa cengkir merak sama kembar mayang ini adalah Manggolo sama Dumas. Nggih. Dumas membawa cengkir merak, Manggolo membawa kembar mayang. Berjalan ke depan sampai ke pelaminan, masing-masing menepi. Nggih, buka. Menepi, kemudian manten itu yang menggandeng bukan orang tuanya, Terus sinten Pak? pengarih. Pengarang. Pengarih itu itu sing gandeng ya, namanya pengarih. Itu adalah orang terdekat pengantin wanita, walaupun bukan saudara, mungkin bisa pengasuhnya. Tetangga nih gitu. Tetangga bukan, pengasuhnya. Pengasuh. Atau orang yang memang sejak kecil itu sering ketemu, sering komunikasi sama mantan ini. Ngapunten nggih Pak Nuk, Nggak misalnya apa-apa, iki nggak apa-apa. tanglate salah Saya terus. maafkan. Kalau mau ngetos niki Pak saya. Jadi kalau misalnya itu nggak ada, oke lah budinya atau bubuhnya atau buliknya boleh. Oh, Yang gandeng itu adalah yang mendampingi itu pengantin putri, bukan romo ibu tapi pengarihnya. secara historikal dia itu dekat dengan mantennya. Ya, yang mengasuh, yang membimbing seperti itu. Iya. Romo ibu di belakangnya. Tapi sampun ikut niku. Oh, nggih. Kemudian pengantin putri duduk di pelaminan,
Enggak sampai duduk sih Mas ning karton enggak hanya berdiri. Tapi nek wong umum didudukkan. Duduk kemudian pengarihnya menepi, Bapak Ibu lenggah. Nggih. Kemudian giliran manten kakung masuk ke tempat untuk panggih. Nggih. Itu akan berhenti di di pintu nek ning gedung gampang ya. Jadi kalau temu manten ada pergolanya, itu pintu masuk gini. Jadi masuk kira-kira beberapa meter itu berhenti di situ. Paling depan yang berjalan paling depannya manten kakung itu sama. Cengkir merak di bawah perempuan, kembar main di bawah laki-laki. Manggolo sama Dumas. Jadi manggolonya 4, Dumasnya 4. Oh. Tuh. Harusnya. Tetapi karena gitu. sudah mengalami akulturasi, mengalami perkembangan, Dumasnya 2, manggolonya 2. Oke, enggak apa-apa dimaafkan, tetapi yang penting Dumasnya membawa cengkir, manggolonya bawa kembar mayang. Ya. Dumas mengikuti manten putri, manggolonya manten kakung. Nah, ini sekarang kita sesuaikan dengan yang sekarang ya Mas ya. Yang tadi manggolo membawa kembar mayang, kemudian manten kakung didampingi oleh pengarih kakung. Pengarih kakung. Pengarih kakung ini adalah pasangannya pengarih putri yang tadi. Oh, semisal ini budene. Berarti Pak Dene. Betul. Kenapa begitu? Iya. Karena kan sudah ijab. Nggih, laras. Nek ijab kan otomatis wis duweke keluargane manten putri to. Sing dampingnya enggak harus wong tuane manten lanang. Nah, yang mendampingi manten lanang adalah keluarga dari manten putri yang laki-laki, pasangan dari yang mendampingi manten putri tadi. Oh, kemudian baru keluarga. Bapak Ibu di belakang tidak ikut. Dah, kemudian setelah itu manten kakung berhenti dulu, yang maju manggolo. Manggolo maju, Dumasnya turun dari pelan-pelan maju bawa cengkir. Ketemulah cengkir sama kembar mayang tanpa ditukar. Oh. Ketemu langsung, Dumasnya balik kanan diikuti manggolo, cengkir sama kembar mayang diletakkan di pelaminan. Tidak harus di sebelah kanan kiri kursi, tapi di tempat yang nyaman yang tidak kesaduk-saduk. Nah, itu penting ya, disadui. Oh, berarti posisinya manten masih di pelaminan. Yes. Oh. Setelah itu MC menyampaikan waktunya temu manten, juru pengarih dipersilahkan gandeng manten putri, diikuti romo ibu. Oh, baru temu manten gleng. Kira-kira jarak 2 meter dari titik temu. Kedua mempelai dilepaskan gandengannya. Jadi nek manten kakung enggak digandeng Mas, mau didampingi tok. Oh, nggih. Digandeng. Nah, kalau manten putri digandeng gini. Jadi pengarihnya begini, manten putrinya begini. Jadi gini Mas. Ya jadi gini. Jadi piye Pak? Ini loh Mas. Diplontir man betul apa-apa. Jadi aku rasa kritik loh Mas. Wedi Pak iki Pak, tenan. Diplontir apa iki? Diplontir. Kemudian manten ketemu sudah. Setelah ketemu balangan gantal dulu 1, 2 sudah selesai. Kemudian manten putih bersimpuh. Plek. Bersimpuh, jangan lupa untuk melepas selopnya. Oke, sudah Pak Nuk. Sebelum bersimpuh itu berarti balangan gantal ini kan di bawahnya janur. Nah, ini jadi teman-teman nggak ada tahu. Jadi sebelum tadi itu kan di pelaminan, ada yang di gate depan. Nah, ini ada satu tempat lagi nih yang biasanya di depan rumah. Ada janur melengkung. Oke, monggo Pak Nuk. Tarup Agung. Sebetulnya Tarup Agung itu adalah welcome gate. Ini salah bener berarti. Ini salah bener. Dan ini sudah mengalami turun temurun. Saya tidak pernah melihat yang namanya di Jawa Tengah itu temu manten di Solo Tarup Agung, nggak ada. Nggak ada. Karena bukan tempatnya. Loh, mestinya di mana Pak Nuk? Mestinya kalau mestinya. Depan pelaminan. Depan pelaminan biasa aja. Iya. Jadi nggak ada. Dan hangat. Nggak ada guys. Kudun kono. No. Jadi gini. Tarup Agung is welcome gate. Adalah welcome gate. Mestinya di depan. Betul. Orang dulu ceritanya Tarup Agung ini kan ini prosesi temu manten ini kan sebetulnya berawal dari Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup itu menikahkan Joko Tarup sama Nawang Wulan. Dulu kan nggak ada terop Mas. Terop ki jane iki aku muni terop tenda. Ya tenda teman-teman. Sebetulnya gini.
yang orang nyebut terop jane yo tarup. Oh, dari bahasa taruh. Tarup. Jadi Jadi gini, terop. tarup itu adalah istilahnya itu ya kuwi sing jenenge payon kuwi tarup. Nek zaman dhisik ku ngenek apa ki jenenge? Heeh, ku ngenek seng. Kuwi tagak pring kae Mas, terus dikai kok dhuwur iki empyak-empyakan saka godhong klopo, Ben iyo. teple. Itu namanya tarup. Oh. Nek wong dhisik kan tidak mengenal seng sama tendo. Maksudnya biar ben anu di Nggo payon ben untuk payon. pengayoman, untuk perlindungan. Jadi Hmm. tarup itu ada ya terop itu. Nah, terop itu dialek etanan. Jombang etan nyebutnya tarup dadine terop. Terop. Ini belum banyak yang tahu loh. Oh iki eksklusif. Eksklusif. Eksklusif hari Jadi ini. terop itu istilah Jawa Timuran. Nek jane ya tarup. Taruh. Pak. Tarup. Cuma Oh, beda iya. dialek jadi Terop. Tapi akhirnya membedakan ada terop, ada tarup agung. Faktanya adanya menyebut terop agung. Aslinya terop aku Marian. Tarup. Nah, Tarup tarup agung ini di situ ada yang namanya tebu, kiri kanan tebu. Ya. Pohon pisang dengan buahnya, Yeah. satu untute. Di atas ada teple. Teple itu daun pisang, daun kelapa yang dianyam Yeah, terbalik. yeah. Ada janur kuning, ada cengkir gading sak kembaran, ada pari sauli, ada godong andong, ada godong ngalang, ada alang-alang, beringin dan sebagainya. Ini semuanya isinya doa. Oh, ada filosofinya semua, ada Doa. doanya semua. Doa itu akan diucapkan oleh tamu yang datang. Nek tamu Makanya gak ngerti, taruh. Pak. Jadi gini, nek zaman dhisik kan omah kan duwe halaman. Nggih, Lebar nggih. kan. Jembar Tarup biasanya, Manu. agung itu Nggih. letaknya kan di pagar, bukan di teras rumah. Iki kesalahan nih berarti Pak. Dan itu penanda tarup agung dan tarup atau udah wong saya muni terop itu penanda. Penanda bahwa Mas Asrop lagi punya gawe, Mas Adi punya gawe. Nggih. Seperti itu. Nah, kemudian Terop agung. di situ tamu datang menunggu untuk bisa memberikan doa kepada sang pengantin sesuai dengan apa yang ada di tarup agung itu. Tebu manteping kalbu, cengkir ketenging pikir, godong beringin pengayoman, janur kuning itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Pari sauli itu adalah lambang kesuburan, kemakmuran. Pisang rojo sak wohe iki wae wis kuning-kuning. Wi, mateng-mateng. ya, semoga nanti si pengantin itu akan meraih manisnya kehidupan. Oh, gak Rezekinya sembarangan. banyu mili. Wakeh Godong andong monggo ndongakne manten. Loh, Wah, piye kayak to? tiba ya. Wakeh. Piye to? Aku lagi ngerti nih. Pak. Budaya Jawa itu begitu dalam, jangan dipikir itu syirik. Iya. Nah, Sebenarnya itu penjembatan untuk membantu doa sekalian Iya. gitu, Pak. iya. Kemudian setelah itu tamu-tamu masuk. Nah, disitulah yang namanya tarup agung itu welcome gate, bukan tempat untuk panggih manten. Itu salah guys. Nggih. Salah guys. Mesti Banget. kayak ngarep guys. Ning ora nek sing wani bener ke mergo jare mbae mbiyen yo ngono kuwi.